Pada tahun 1960-an, lahir seorang anak laki-laki di Timor Leste, yang saat ini menjadi ketua umum organisasi masyarakat yang memiliki kedekatan dengan Presiden Republik Indonesia saat ini. Mari kita bahas Hercules, sosok paling berpengaruh dalam organisasi kemasyarakatan yang bernama GRIP. 1. Masa kecil Hercules. Hercules lahir di Dili, Timor Timur, sekarang ibu kota negara Timor Leste, sekitar tahun 1962. Ia lahir dalam kondisi yang sangat sulit. Keluarganya hidup miskin, dan sejak kecil Hercules sudah akrab dengan kekerasan dan peperangan. Karena Timor Timur waktu itu adalah wilayah konflik antara pejuang kemerdekaan dan tentara Indonesia, TNI. Ketika masih kecil, Hercules mengalami luka parah dalam perang. Ia kehilangan salah satu lengannya karena terkena ledakan atau senjata. Sumber-sumber cerita sedikit berbeda, tapi intinya dia terluka berat. Setelah terluka, ia dibawa oleh prajurit TNI untuk dirawat. Dari situ, Hercules tumbuh dekat dengan tentara Indonesia dan mulai ikut membantu operasi-operasi mereka. Nama Hercules sendiri adalah julukan yang diberikan oleh tentara Indonesia, karena meskipun bertubuh kecil dan cacat, dia sangat kuat dan berani, seperti pahlawan mitologi Yunani. Sejak remaja, Hercules mulai terlibat dalam berbagai aktivitas informal bersama TNI, seperti menjadi kurir, penghubung, atau membantu dalam operasi di wilayah konflik. Setelah dewasa muda, Hercules dibawa ke Jakarta, dibekali jaringan oleh tentara, dan mulai membangun eksistensinya di dunia jalanan, khususnya di kawasan bisnis seperti Tanah Abang. Hidup Hercules benar-benar berangkat dari kemiskinan, cacat, kekerasan, lalu perlahan masuk ke dunia kekuasaan. 2. Awal karir. Setelah tiba di Jakarta pada tahun 1980-an, Hercules memanfaatkan kedekatannya dengan TNI. Ia mulai membangun kelompok preman sendiri, merekrut banyak anak muda dari timur, khususnya dari Timor Timur, Flores, NTT. Mereka dikenal sebagai orang-orang keras, tahan banting, dan loyal. Waktu itu, Tanah Abang, pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, adalah daerah rebutan antar kelompok preman. Siapa yang mengatur Tanah Abang bisa mendapatkan uang besar dari uang keamanan pedagang, parkir liar, jasa angkut barang, dan pungutan liar lainnya. Karena berani, keras, dan punya backing kuat, didukung oleh oknum-oknum militer tertentu, Hercules cepat naik. Dia terkenal beda dibanding preman lain. Dia mengatur bisnis dengan lebih profesional. Tidak asal memalak, tetapi menawarkan perlindungan yang nyata kepada pedagang. Pedagang di Tanah Abang yang merasa aman, akhirnya rela membayar jasa keamanan Hercules. Lambat laun, hampir seluruh area Tanah Abang berada di bawah kontrol kelompoknya. 3. Terbentuknya GRIP. Setelah kejatuhan Orde Baru tahun 1998, banyak preman besar kehilangan payung politik mereka. Situasi sosial dan politik Indonesia berubah drastis. Hercules, yang dulu sangat dekat dengan tentara, sadar bahwa model kekuasaan lewat kekerasan jalanan sudah tidak efektif lagi. Daripada terus jadi preman biasa, Hercules memilih bertransformasi. Ia membentuk sebuah organisasi bernama GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Baru, sekitar awal tahun 2000-an. 4. Kontroversi GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Meskipun GRIP didirikan dengan misi sosial dan nasionalisme, di lapangan namanya sering terlibat kontroversi, terutama karena latar belakang banyak anggotanya yang berasal dari dunia premanisme dan masa lalu keras Hercules. Beberapa kontroversi penting, GRIP. 1. Tuduhan premanisme berkedok organisasi sosial. Banyak pengamat menilai GRIB bukan murni organisasi sosial politik biasa. Ada yang mengatakan GRIP hanya membungkus jaringan preman lama dalam bentuk organisasi legal. Di beberapa daerah, anggota GRIP dilaporkan melakukan pemalakan, pungutan liar, memonopoli proyek keamanan di pasar-pasar dan proyek-proyek pembangunan, mengintimidasi lawan politik dalam masa kampanye. Walau secara resmi GRIB menolak tuduhan itu, citra ini sulit dilepaskan dari latar belakang anggotanya.
Kedua, keterlibatan Hercules dalam kasus hukum. Sebagai ketua GRIP, Hercules sendiri pernah beberapa kali berurusan dengan hukum yang membawa-bawa nama GRIP. Contoh, 2013, Hercules ditangkap dalam kasus penyerobotan tanah dan pemerasan di Jakarta Barat. Polisi menyebut ada keterlibatan jaringan yang diorganisasi lewat GRIB. 2018, Hercules kembali ditangkap polisi terkait perebutan lahan milik PT Nila Alam di Kalideres, Jakarta Barat. Lagi-lagi, pengaruh jaringannya melalui anggota GRIP disebut-sebut. Meskipun yang ditindak adalah personal Hercules, nama GRIP ikut tercoreng. 3. Dituding digunakan untuk politik kekerasan. Dalam beberapa pemilu, GRIP sempat dituding digunakan untuk menekan lawan politik, menunjukkan kekuatan massa jalanan, dan menjadi bodyguard politik untuk kandidat tertentu. Meskipun tidak pernah ada bukti hukum yang sahih, tuduhan semacam ini terus menempel. 4. Image, separuh sosial, separuh preman. Di mata publik, GRIP sering dianggap ambigu. Di satu sisi, GRIP aktif di kegiatan sosial, membagikan sembako, donor darah, membantu korban bencana. Di sisi lain, banyak masyarakat takut dengan jaringan kader GRIP yang kadang bergaya preman saat di jalanan. Kesimpulan kontroversi. GRIP adalah organisasi sosial politik berbasis massa, tetapi tak pernah sepenuhnya lepas dari citra premanisme, politik jalanan, dan loyalitas keras kepada tokoh tertentu. 5. Peran organisasi GRIP dalam politik. Hercules menggunakan GRIP untuk membangun basis politik akar rumput, menunjukkan loyalitasnya kepada tokoh-tokoh nasional tertentu, dan mencari posisi tawar dalam peta politik nasional. Contoh, GRIP pernah mendukung beberapa tokoh penting saat pemilu, termasuk calon presiden, calon gubernur, tergantung dinamika politik. 6. Kedekatan dengan Prabowo Subianto. Hubungan Hercules Rosario Marshall dengan Prabowo Subianto bermula dari hubungan militer di masa konflik Timor Timur pada tahun 1970. Waktu itu, Prabowo adalah perwira TNI AD muda yang bertugas di operasi-operasi militer di Timor Timur. Hercules, yang saat itu masih remaja dan sudah kehilangan satu lengannya karena konflik, diambil dan dibina oleh tentara Indonesia. Salah satunya adalah Prabowo. Prabowo melihat Hercules setia, keras, dan berani, sifat-sifat yang dihargai dalam dunia militer. Hercules kemudian sering membantu operasi-operasi militer, mulai dari kurir informasi, penghubung lokal, sampai kadang ikut dalam tugas-tugas lapangan. Singkatnya, Hercules adalah anak buah informal Prabowo di masa operasi militer di Timor Timur. 7. Peran Hercules bagi politik Prabowo. Sejak Prabowo terjun ke dunia politik, Hercules dan organisasinya GRIP selalu menjadi bagian dari dukungan akar rumput. Beberapa peran penting Hercules dalam mendukung Prabowo antara lain. 1. Mobilisasi massa. Hercules lewat GRIP sering mengumpulkan ribuan orang untuk ikut. Deklarasi dukungan politik, kampanye akbar, dan aksi-aksi unjuk rasa untuk menunjukkan kekuatan di jalanan. Contoh, di beberapa momen kampanye pemilu presiden, Pilpres, 2014 dan 2019, GRIP aktif di Jakarta dan daerah lain, mengerahkan massa untuk mendukung Prabowo. Hercules menggunakan kekuatan jaringan lamanya, anak-anak jalanan, eks-preman, masyarakat kecil, untuk membentuk barisan solid di event-event politik. 2. Pengamanan acara. Dalam beberapa event politik, GRIP juga sering membantu pengamanan acara-acara Prabowo secara informal. Ini termasuk mengamankan rute kampanye, acara deklarasi, atau sekadar menunjukkan kehadiran massa loyalis supaya lawan politik berpikir dua kali untuk mengganggu. 3. Propaganda akar rumput. GRIP dan Hercules melakukan pendekatan dari bawah ke bawah, seperti mengadakan pengajian rakyat, membagikan sembako,
mengadakan acara sosial di kampung-kampung, membantu memperkenalkan nama Prabowo ke komunitas-komunitas kecil. Karena Hercules dekat dengan kalangan kecil dan marginal, ia menjadi semacam jembatan bagi Prabowo untuk masuk ke komunitas rakyat kecil yang mungkin tidak terjangkau media biasa. Keempat, simbol loyalitas. Kehadiran Hercules menunjukkan bahwa Prabowo punya loyalis sejati dari kalangan keras, tidak hanya elit politik. Ini penting dalam dunia politik Indonesia, di mana dukungan massa jalanan kadang bisa menjadi power show, demonstrasi kekuatan politik. Contoh spesifik, 2014, Hercules secara terbuka mendeklarasikan GRIP mendukung Prabowo Hatta Rajasa di Pilpres. 2019, GRIP kembali tampil, mendukung Prabowo Sandiaga Uno. Bahkan Hercules turun sendiri dalam beberapa kampanye di daerah. Beberapa video dan berita memperlihatkan Hercules hadir saat deklarasi besar-besaran di Jakarta, berbicara lantang soal loyalitas terhadap Prabowo. Kesimpulannya, Hercules bukan hanya teman lama Prabowo, tapi juga mesin politik jalanan yang efektif untuk menggerakkan dukungan rakyat kecil lewat organisasi GRIP.